Shalom saudara-saudara, hari ini Rabu 22 November 2023 kita akan mengadakan renungan dengan panduan 4M dengan tema berjaga-jaga dan sadar. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka hati kita terhadap setiap perkataan firman dan lebih dulu mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini anak-anak-Mu akan dengarkan firman-Mu, merenungkannya, bahkan Kau berikan kekuatan untuk membagikannya kepada banyak orang. Untuk itu Tuhan, pimpin hati pikiran roh kami untuk tekun mendengarkan firman dan juga berusaha untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 6 dan ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang mengacu kepada suatu arahan khotbah. Yang pertama adalah berdasarkan ayat 6, apa yang harus dilakukan orang percaya menjelang hari Tuhan? Tentunya berjaga-jaga, ya. Hari Tuhan yang dimaksud di sini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita sudah lihat tanda-tandanya, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, terjadi kelaparan, gunung meletus dan segala macam bencana di muka bumi ini. Di depan mata kita sudah terlihat dengan jelas, ya. Untuk itu mari kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan sadar itu bagaimana? Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, ya. Setiap hari kita berusaha menguasai diri kita. Kalau dosa pun jatuh dalam perkataan, pikiran, tindakan, kita segera minta ampun dosa kepada Tuhan, minta dikuduskan kembali, dan kemudian kita berusaha untuk jadi pelaku firman, ya. Bahkan menyampaikan firman, mendoakan banyak orang, mendoakan diri kita sendiri supaya tidak jatuh di dalam dosa, dan terus tetap kudus dalam setiap hari, setiap detik, waktu, jam, ya, yang ada, baik dalam perkataan, pikiran, tindakan kita, tetap memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan, otomatis mempunyai komunitas yang baik dengan teman-teman yang memang punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab tanpa komunitas yang kuat kadang-kadang kita juga jatuh. Karena kita bisa menasihati, tapi kita perlu juga dinasihati oleh banyak orang. Nah, untuk itu saudara, mari kita sama-sama berjaga-jaga setiap hari, ya. Kalau dibacakan di dalam 1 Tesalonika 2 juga di situ berbicara tentang berjaga-jaga, ya. Yaitu 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12, demikian. Ini Paulus yang menyampaikan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi kita sudah dipanggil, ya, untuk menjadi miliknya, mengalami kerajaan dan kemuliaannya. Dan untuk jemaat Tesalonika juga Paulus sudah selalu memberikan nasihat seperti bapa kepada anak-anaknya, begitu penuh perhatian dan kasih sayang. Oleh karena itu saudara-saudara, kita jauhkan dari segala hal yang jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita hindari, terus kita bertumbuh di dalam Tuhan. Terus sadar, kita jangan seperti orang-orang malam. Malam ini menggambarkan tentang dunia kegelapan, dunia kejahatan. Ya, dikatakan di sini berdasarkan ayat 7 apa yang dilakukan orang pada malam hari.
Biasanya orang itu mencuri pada malam hari. Orang melakukan perzinahan itu pada malam hari. Orang melakukan hal-hal yang jahat, mabuk pada malam hari. Jadi malam ini menggambarkan tentang dunia yang buruk, dunia yang jahat, dunia yang tidak dikenan oleh Tuhan, dunia kegelapan. Kalau bisa malah dibilang dunia kematian. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita harus selalu menghindari segala kecenderungan hati yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Dunia selalu menawarkan banyak dosa, tapi Tuhan selalu berharap anak-anaknya hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup dalam hadirat-Nya setiap hari, hidup dalam kemuliaan-Nya setiap hari. Untuk itu saudara-saudara, dunia ini semakin jahat, tapi kita orang-orang pilihan Allah harus semakin baik, semakin kudus, semakin hidup dalam kasih hidup, saling menyayangi, saling memberkati, saling menolong, dan saling mengingatkan dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi penuh dengan sukacita, kita bisa menolak dosa. Kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita punya kekuatan roh untuk menolak semua tawaran iblis. Tapi kerinduan kita adalah menerima dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan mari kita bagi firman ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, dan juga kita melakukannya dengan setia. Ya, kita melakukan dan membagikannya. Karena saudara-saudara, kesempatan hidup hanya sekali. Ya. Dan saat ini jelas tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan semakin juga jelas. Ya, jadi mari kita mempersiapkan diri setiap hari supaya kita mengalami suatu kebahagiaan, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena firman-Mu sudah ditaburkan, dan jangan kami jadi pendengar, tapi mari kami semua jadi pelaku firman dan menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ Tuhan ada, dan sebaliknya. Dan kami terus bekerja untuk kerajaan Allah sebagai ucapan syukur karena kami sudah diselamatkan. Biar Engkau menolong kami untuk terus berjaga-jaga, menjaga hati, pikiran, jiwa, roh kami, tingkah laku kami, mulut kami, dan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, di dalam pengawasan kendali Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.